Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Susanti SPD dari SMA Negeri 5 Lubuk Linggau. Saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 6. Demonstrasi konstekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, yang pertama, guru itu hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi di sini, guru tidak bisa memaksakan kehendak terhadap anak-anak, karena setiap anak sudah mempunyai kodrat masing-masing. Yang kedua, guru hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini, guru hanya bisa memperbaiki tingkah laku anak, membimbing dan menuntun anak-anak, tetapi tidak bisa untuk merubah dasar atau kodratnya dari anak-anak tersebut. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Jadi di sini, anak-anak dituntun untuk mencapai kekuatannya sesuai dengan kodrat yang sudah dimiliki dan dengan zaman yang sedang mereka hadapi sekarang. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat seorang petani. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, mengenai padi diibaratkan olehnya seperti anak atau murid dalam melaksanakan pendidikan. Ibarat petani sebagai guru yang menyebarkan benih dan bibit padi, tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Anak dengan kodratnya bukan kertas kosong. Anak-anak sudah memiliki minat dan bakat tersendiri. Tidak bisa dipaksakan menjadi apa yang diinginkan oleh guru ataupun orang tua untuk mencapai tujuan tertentu. Guru di sini dituntut untuk memberikan tuntunan, perhatian, kasih sayang, diibaratkan sedang merawat padi, kemudian diberikan pupuk, diberikan perhatian dalam merawatnya, sehingga terhindar dari hama dan pengaruh dari luar. Di sini juga guru memberikan tuntunan kepada anak-anak agar terhindar dari pengaruh luar yang bersifat negatif. Jadi, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa petani tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya. Karena apa? Anak-anak begitu beragam dan berbeda-beda, namun mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Tumbuh secara optimal, mencapai kebahagiaan, mencapai keselamatan, mencapai kebahagiaannya setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Triloka Pendidikan merupakan semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Semboyan Tutwuri Handayani berasal dari bahasa Jawa yang memiliki makna filosofi sebagai pedoman bagi guru saat mengajar. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, maknanya kurang lebih, di depan seorang guru harus bisa menjadi teladan. Di tengah, guru memberikan motivasi dan memberikan semangat. Di belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan. Dalam hal ini, jika seorang guru sedang di depan, dia harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, menjadi panutan
bagi anak-anak. Jika sedang di tengah memberikan motivasi, memberikan ide dan membangun semangat anak-anak. Dan dari belakang, guru bisa memberikan dorongan, kekuatan kepada anak-anak dalam mencapai cita-cita sesuai dengan keinginan dan kodrat dari anak-anak. Perwujudan menuntun yang dapat dilihat dalam konteks sosial budaya di daerah. Tradisi Nugal merupakan salah satu tradisi yang dimiliki oleh masyarakat kota Lubuk Linggau. Pengertian dari istilah Nugal yaitu menanam padi. Kegiatan menugal dilakukan oleh kaum pria maupun wanita, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Sebelum melaksanakan nugal, pemilik kebun atau ladang terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan anggota masyarakat yang mau mengikuti proses nugal di ladangnya dan mempersiapkan makanan serta minuman seperti upah atas pekerjaan ataupun bantuan yang telah dilakukan oleh anggota nugal. Di tradisi ini, secara tidak langsung, tertanam beberapa karakter seperti peduli sosial, toleransi, kerja sama, kerja keras, rasa ingin tahu, dan peduli sosial. Apabila generasi muda dapat mengikuti salah satu tradisi ini, maka paling tidak mereka dapat belajar mengenai beberapa nilai karakter yang dapat mereka implementasikan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang banyak sekali generasi muda yang mulai lupa bahkan melupakan tradisi yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya ataupun orang tua mereka. Kemudian, tradisi nugal ini juga bisa kita terapkan di sekolah, yaitu dengan cara mengajak anak-anak untuk berkebun. Selanjutnya yaitu ada kesenian batik durian yang dikembangkan di kota Lubuk Linggau. Dalam proses pembuatannya, batik durian ini memerlukan kehati-hatian, memerlukan pengorbanan, memerlukan juga ketelitian. Hal ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak untuk melihat proses pembuatan batik yang tidak mudah, tetapi mempunyai daya jual yang tinggi. Pada proses pembuatan batik yang sukar, anak-anak dilatih untuk bersabar, dilatih untuk mengetahui bahwa untuk mencapai sesuatu yang baik, kita juga memerlukan suatu pengorbanan. Mengapa pendidikan Indonesia perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Setiap masyarakat yang mendapatkan pendidikan tentunya mengharapkan kebermanfaatan ilmu yang didapatkan dalam proses pendidikan yang dilaluinya. Kebermanfaatan ilmu itu akan selaras dan sejalan apabila dalam prosesnya mengikuti dan mampu beradaptasi sesuai dengan siapa yang akan memberikan kebermanfaatan tersebut. Apabila siswa yang saat ini melalui proses pembelajaran, maka siswa tersebut haruslah mendapatkan apa yang akan nanti ia berikan melalui kebermanfaatan untuk sekitar. Sehingga sangat perlu pendidikan mempertimbangkan kodrat alam dan juga kodrat zaman siswa tersebut. Karena apabila apa yang diterima oleh siswa tidak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam memberikan kebermanfaatan bagi dirinya dan juga bagi sekitarnya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak-anak dalam peran sebagai pendidik. Peranan pendidik atau guru antara lain. Yang pertama, guru haruslah mendukung terhadap peningkatan kualitas diri siswa. Yang kedua, guru menjadikan siswa sebagai perhatian utama. Yang ketiga, guru menjadi katalisator perkembangan peserta didik. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya. Yang pertama, mengenali karakter masing-masing peserta didik. Di sini, sebagai seorang pendidik, kita wajib mengenali karakter dari masing-masing anak didik kita, supaya kita bisa menuntunnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Yang kedua, mencatat setiap kemampuan ataupun bakat alami siswa serta mengetahui setiap kekurangannya. Yang ketiga, menuntun setiap bakat anak-anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya, serta memperbaiki atau merubah kebiasaan buruk yang ada pada masing-masing peserta didik. Yang keempat, memberikan tauladan, menggali ide ataupun potensi anak, serta memberikan motivasi sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Demikian demonstrasi kontekstual mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.